Industri tekstil saat ini bukan berdarah-darah lagi, bahkan bisa dikatakan sudah tiarap. Nah, selain dengan banjirnya impor ilegal, kemudian brand-brand KW yang juga membanjiri pasar tanah air, terkait dengan premanisme, ini juga menjadi salah satu isu, Pak, yang cukup krusial. Ya. Nah, kalau premanisme itu sebenarnya yang setelah kami mapping ya, ini agak berbeda dengan pemberitaan-pemberitaan di beberapa media ya. Premanisme itu kami memetakannya itu ada dua hal, ya. Satu adalah bahkan 80% ini adalah digunakan untuk hak pengelolaan atas limbah daripada sebuah industri, ya. Jadi ada ormas tertentu, ya, atau misalnya Karang Taruna tertentu di sebuah kawasan industri itu ingin mau mempunyai hak pengelolaan atas limbah yang mempunyai nilai ekonomi daripada limbah si industri tersebut. Itu kurang lebih sekitar 80%. 20% lagi itu adalah mengenai rekrutmen tenaga kerja. Jadi kalau di media itu kan yang sering kita dengar adalah seolah-olah minta THR. Iya. Setelah kami petakan, ternyata bukan itu masalah pokok. Ya. Kenapa? Karena toh sebuah industri itu biasanya sudah mengalokasikan biaya atau dana-dana untuk hal-hal seperti itu. Misalnya ketika nanti mau 17 Agustus, itu mereka sudah siapkan dana-dana itu. Tetapi yang paling pokok dari premanisme itu adalah dua hal ini, ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu ingin minta limbahnya dia yang menjadi vendornya gitu ya, atas desakan daripada orang lain segala macam gitu. Dua hal ini, jadi agak berbeda. Ini makanya kesempatan ini saya akan pakai untuk meluruskan berita-berita ini. Kalau soal yang minta THR lah, minta ini itu nggak terlalu signifikan, ya, walaupun mengganggu juga gitu loh. Lalu di tengah kondisi yang bisa dikatakan cukup genting saat ini, Pak, bagaimana Anda merekomendasikan kepada pemerintah untuk terus membenahi iklim investasi di tanah air, Pak? Nah, ini satu tadi soal premanisme ya. Sebenarnya kan dulu pemerintah udah punya program untuk memperluas objek vital nasional industri OVNI ya. Nah, sampai sekarang ini di catatan kami, objek vital nasional industri itu hanya ada 85 perusahaan ya. Nah, kami ingin mendorong juga ini. Kami ingin mendorong bahwa pemerintah untuk segera memperluas, jangan hanya berhenti di 85 perusahaan itu, karena ini kan menyangkut kenyamanan iklim investasi ya. Nah, kalau pemerintah bisa melakukan perluasan terhadap objek vital nasional industri ini, berarti kan bisa melakukan pengamanan terhadap industri tersebut. Tadi terkait iklim investasi. Nah, iklim investasi kami kemarin juga lagi membahas ini. Pemerintah itu harus segera melakukan deregulasi, ya, perbaikan hambatan-hambatan regulasi itu harus segera mungkin dilakukan, ya, termasuk salah satunya yang saya maksudkan tadi mengenai PMK yang tidak kondusif terhadap dunia industri kita, ya, itu harus segera dilakukan revisi terhadap regulasi kita. Nah, kemudian yang kedua, ini harus ada trik baru ya mengenai dan ini lazim digunakan oleh beberapa negara. Ini mengenai entry point pelabuhan. Jadi misalnya untuk impor itu quote unquote tadi saya bilang agak sedikit kita persulit. Harus dibedakan antara impor dengan ekspor. Untuk entry point-nya, pelabuhannya misalnya. Katakanlah kalau misalnya untuk impor di Indonesia Timur itu kan cukup banyak portnya kita, ya, kurang lebih sekitar ada 65 pelabuhan internasional. Kita dorong aja yang import dari sana supaya cost-nya agak lebih tinggi, ya. Tetapi yang ekspor kita menggunakan port-port yang ada di Jawa supaya lebih pendek sehingga cost-nya juga lebih murah gitu ya. Ini kan merupakan strategi juga gitu loh, sehingga daya saing ekspor produksi di pasar global. Ya, tetapi yang untuk impor agak sedikit kita belokin dari port yang ada di kawasan Indonesia Timur supaya lebih jaraknya dari sisi jarak aja dia mungkin bisa mempengaruhi sampai sekitar 10 US dollar ya. Masuk soal insentif, sorry saya ini. Iya, silakan Pak, singkat saja. Insentif ini juga kan
pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap merealisasikan semua insentif yang dijanjikan terhadap dunia industri. Ya, betul. Nah, kadangkala ini di lapangan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah terhadap pemberian insentif ini, ya, tidak bisa direalisasikan. Kedua, tadi soal bagaimana mengenai tarif impor itu, kita juga lagi mendorong revitalisasi industri padat karya itu dengan pemerintah memberikan insentif 5% bunga terhadap industri-industri yang industri tua, ganti mesin. Jadi kalau dia industrinya mau ganti mesin, itu pemerintah bisa mensubsidi 5%. Gitu loh. Sehingga mesin-mesin tua mereka bisa diremajakan, sehingga dia lebih kompetitif, bisa produksinya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Oke.